Di luar dugaan, pelatih Irak buat pengakuan mengejutkan. Apa yang membuat mereka tegang hadapi timnas Indonesia? Eksklusif, Jay Itzes tiba di Jakarta untuk pertandingan besar timnas Indonesia versus Irak, siap dimainkan Coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia. Pemain timnas Indonesia siap hadapi Irak tanpa rasa takut. Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Misteri terkuak rahasia Shaina Patinama mengatasi culture shock di timnas Indonesia. Bagaimana dia bisa begitu cepat menyesuaikan diri dengan budaya lokal? Erick Thohir membuka kartu as. Harapan tersembunyi yang mengejutkan untuk timnas Indonesia dalam duel menggemparkan versus Irak. Apakah ini kunci kemenangan? Jordi Amat mengguncang timnas Indonesia. Strategi maut untuk pemain timnas Indonesia hadapi Irak, stay close. Apa yang terjadi di balik perintah ini? Akhirnya terkuak. Shin Tae-yong ungkap penyakit misteriusnya sebelum laga besar timnas Indonesia versus Irak. Apakah ini ancaman serius? Dunia sepak bola diguncang. Ini dia hitung-hitungan poin ranking FIFA jika timnas Indonesia mencetak kemenangan gemilang atas Irak. Kejutan besar menanti. Inilah trio ajaib yang akan menggemparkan laga timnas Indonesia versus Irak. Siapa mereka dan apa yang membuat mereka kunci kemenangan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Di luar dugaan, pelatih Irak buat pengakuan mengejutkan. Apa yang membuat mereka tegang hadapi timnas Indonesia? Pelatih timnas Irak, Jesus Casas mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia tidak akan mudah. Irak sebenarnya memiliki modal bagus untuk menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong ini. Pada leg pertama yang berlangsung November lalu, Irak berhasil mengalahkan Indonesia di Basra. Namun, Jesus Casas tidak ingin meremehkan tim Garuda. Pelatih asal Spanyol ini menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan sulit. Menurutnya Jordi Amat dan kawan-kawan adalah tim yang kuat dan pertandingan nanti tidak akan mudah. Apalagi Indonesia akan bermain di hadapan ribuan supporter mereka yang diyakini akan memberikan semangat lebih besar. Saya pikir ini adalah pertandingan sulit dalam ronde ini karena saya pikir Indonesia adalah tim yang kuat, ujar Jesus Casas. Tim asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan bermain habis-habisan agar bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil, tim Merah Putih juga akan otomatis mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Casas percaya bahwa timnas Indonesia pasti memiliki motivasi tinggi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Mereka bermain demi bisa lolos kualifikasi untuk Piala Asia selanjutnya, tegasnya. Dengan motivasi tinggi ini, Jesus Casas berharap bisa menjalani pertandingan yang luar biasa. Ia juga mengaku akan menurunkan pemain terbaiknya karena ingin memberikan permainan terbaik melawan timnas Indonesia. Meski Irak sudah aman, mereka tidak ingin bermain-main. Saya mengharapkan laga ini yang luar biasa. Saya juga berharap kami bisa menikmati jalannya pertandingan dan kami akan mencoba memberi versi terbaik dari diri kami dalam pertandingan besok, jelas Casas. Eksklusif, Jay Itzes tiba di Jakarta untuk pertandingan besar timnas Indonesia versus Irak, siap dimainkan Coach Shin Tae-yong. Jay Itzes sudah tiba di Jakarta hari ini dan kemungkinan besar akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain dari Venezia FC ini tiba di hotel tim pada Rabu malam waktu Indonesia Barat, siap memperkuat lini belakang tim Garuda. Halo Sobat Garuda. Saya di sini, ucap Jay Itzes dalam video yang diunggah di Instagram @timnasindonesia. Kehadiran Jay Itzes menjadi kabar baik bagi pelatih Shin Tae-yong di tengah upaya timnas Indonesia mengumpulkan poin untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski baru bergabung, Jay Itzes diprediksi akan segera memberikan dampak positif bagi pertahanan timnas Indonesia.
Pemain berusia 23 tahun ini dikenal dengan ketangguhannya di lini belakang. Sejak debutnya di Timnas Indonesia pada Maret 2023, Jay Itzes langsung menunjukkan performa yang mengesankan dan menjadi salah satu pilar penting di pertahanan. Pengalaman Jay Itzes di Serie A bersama Venezia FC juga menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Kemampuannya membaca permainan dan keunggulannya dalam duel udara diyakini mampu meredam serangan berbahaya dari Irak. Kehadiran Jay Itzes menambah opsi pemain di lini belakang Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi terbaik menghadapi Irak. Dengan kehadiran Jay Itzes, diharapkan lini belakang Timnas Indonesia semakin kuat dan mampu meraih hasil maksimal melawan Irak. Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia. Pemain Timnas Indonesia siap hadapi Irak tanpa rasa takut. Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi pesan penting kepada para pemainnya agar tidak gentar saat menghadapi Timnas Irak. Skuad Garuda akan menjalani laga krusial nanti sore menghadapi Irak dalam pertandingan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan tersebut, para pemain mungkin merasa tekanan yang besar. Pasalnya, mereka berada di ambang kelolosan ke putaran ketiga babak kualifikasi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F dengan 7 poin. Mereka hanya perlu memenangkan 1 dari 2 pertandingan yang tersisa untuk memastikan tiket ke putaran selanjutnya. Jika Sandy Walsh dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Irak sore ini, mereka akan lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong menekankan pentingnya ketenangan kepada para pemainnya jelang laga penting ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta agar para pemain menikmati pertandingan dan tidak merasa takut menghadapi tim Irak. Para pemain harus bisa menikmati pertandingan melawan Irak daripada kita merasa takut, jelas Coach Shin. Coach Shin menyadari perbedaan peringkat FIFA antara Indonesia dan Irak. Tim yang dilatih oleh Jesus Casas menempati peringkat ke-58 dunia, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat 134. Namun Coach Shin menegaskan bahwa peringkat tersebut hanya angka belaka dan percaya bahwa kemampuan timnya telah meningkat. Kita bisa menunjukkan bahwa peringkat FIFA itu hanya sekadar angka. Meski peringkat FIFA berbeda jauh, saya terus memberikan motivasi kepada para pemain. Mereka bisa bermain dengan percaya diri, karena kami sudah kompak dan level kami terus meningkat, tegas STY. Misteri terkuak rahasia Shaina Patinama mengatasi culture shock di Timnas Indonesia. Bagaimana dia bisa begitu cepat menyesuaikan diri dengan budaya lokal? Bek Timnas Indonesia, Shaina Patinama, mengakui tidak mengalami kultur shock ketika pertama kali bergabung dengan Timnas. Shaina resmi menjadi WNI pada pertengahan 2023 dan memulai debutnya untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Argentina. Walaupun menjadi pemain naturalisasi, Shaina merasa tidak ada perbedaan dengan pemain lokal Timnas Indonesia. Ia juga tidak merasakan adanya kultur shock karena sejak kecil sudah dibesarkan dengan nilai-nilai budaya Indonesia oleh ayahnya. Sejujurnya ketika mereka mengatakan ini budaya yang berbeda, bagi saya ketika datang ke sini saya sudah merasa mengenal orang Indonesia, kata Shaina yang dilansir dari kanal YouTube Indosat Oredo. Budaya ini sama bagi saya, hanya bahasanya yang berbeda. Tentu kita harus saling mengenal, setiap orang berbeda. Saya tumbuh dalam budaya ini. Saya tidak merasa ada perbedaan budaya, tambah Shaina. Ayah Shaina diketahui lahir di Semarang. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui bahwa ayahnya berusaha mengenalkannya dengan bahasa Indonesia sejak kecil. Oleh karena itu, Shaina menegaskan bahwa dirinya adalah orang Indonesia, bukan orang asing. Kadang saya membaca orang-orang mengatakan saya berbeda dengan yang lain, kata Shaina. Tetapi saya tidak merasa saya berbeda. Karena saya dibesarkan dengan nilai budaya Indonesia. Keluarga saya masih tinggal di Semarang. Jadi saya hanya tidak bisa bahasanya dan sekarang sedang belajar. Orang menganggap saya orang asing, tetapi saya bukan. Ya, saya Patinama, saya orang Indonesia, bukan orang asing, tegas Shaina.
Shaina juga merasa bahwa akhir-akhir ini publik terlalu sering membedakan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Menurutnya, semua pemain adalah sama, yaitu bermain untuk timnas Indonesia. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Mengapa tidak dianggap satu saja? Padahal kita semua adalah pemain yang bermain untuk timnas Indonesia, tegas Shaina. Erick Thohir membuka kartu as. Harapan tersembunyi yang mengejutkan untuk timnas Indonesia dalam duel menggemparkan versus Irak. Apakah ini kunci kemenangan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa meraih poin lebih cepat dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama melawan Irak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno sore ini. Pertandingan kedua akan melawan Filipina di tempat yang sama pada 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan untuk memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil, timnas Indonesia juga akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Menjelang pertandingan melawan Irak, Erick Thohir membicarakan target timnas Indonesia. Erick Thohir berharap timnas bisa mengamankan poin saat melawan Irak. Tentu target kita dan PSSI adalah mendapatkan poin sebanyak mungkin dari 2 pertandingan ini, terutama 3 poin dari laga melawan Irak. Secepatnya, tegas Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa akan lebih baik jika timnas Indonesia bisa memastikan tiket ke putaran ketiga lebih cepat. Menurutnya, jika timnas bisa lolos lebih awal, tim pelatih bisa lebih cepat mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya. Putaran ketiga memiliki jadwal yang lebih padat sehingga persiapan sejak awal sangat penting. Supaya kita bisa mempersiapkan tim senior untuk kualifikasi putaran ketiga, kata Erick Thohir. Putaran ketiga akan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, kemudian Maret dan Juni tahun depan dengan total 10 pertandingan. Jadi persiapan harus dimulai dari sekarang, jelas Erick Thohir. Jordi Amat mengguncang timnas Indonesia. Strategi maut untuk pemain timnas Indonesia hadapi Irak, stay close. Apa yang terjadi di balik perintah ini? Bek tim nasional Indonesia, Jordi Amat mengingatkan rekan-rekannya untuk lebih kompak dalam pertandingan melawan Irak. Menurut Jordi, Irak memiliki pemain lini depan yang tajam. Melihat catatan sebelum pertandingan, timnas Irak memiliki banyak pemain depan berbahaya. Salah satu yang harus diwaspadai adalah Ali Jassim yang menjadi top skor Piala Asia U23 dengan 4 gol. Selain itu, Muhammad Ali dan Aiman Hussein juga patut diwaspadai, di mana Aiman Hussein pernah mencetak gol ke gawang Indonesia di Piala Asia 2023. Melihat ancaman ini, Jordi Amat mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Pemain yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim itu menekankan pentingnya kekompakan dalam bertahan pada pertandingan mendatang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka memiliki potensi yang sangat bagus di lini depan. Bukan hanya striker, tetapi juga winger dan pemain nomor 8 dan 9 yang sangat bagus. Jadi kita harus bertahan dengan baik, tetap dekat satu sama lain. Kita juga harus lebih kompak mencoba untuk tidak membiarkan ada celah di lini pertahanan kami, ujar Jordi Amat. Irak juga sangat bagus dalam melakukan crossing, mereka bisa memasukkan bola dengan baik ke kotak penalti, jadi kami harus ekstra fokus, jelas Jordi. Jordi berharap timnas Indonesia mampu memanfaatkan peluang emas ini dengan baik, terutama karena tim sedang dalam kondisi mental yang baik. Semoga dengan kekuatan pemain yang kami punya, kita bisa bertahan dengan baik serta bersaing dengan baik, tegas Jordi Amat. Akhirnya terkuak. Shin Tae-yong ungkap penyakit misteriusnya sebelum laga besar timnas Indonesia versus Irak. Apakah ini ancaman serius? Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit menjelang pertandingan melawan Irak. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasakan gejala tidak enak badan yang semakin parah, sehingga memerlukan perawatan medis.
Shin Tae-yong diketahui harus dibawa ke rumah sakit pada Senin lalu. Awalnya ia mengalami flu, namun kondisinya memburuk hingga tubuhnya tidak kuat. Akhirnya ia meminta bantuan tim medis timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Iya benar, hanya gejala flu saja, kata Shin Tae-yong. Tapi karena gejalanya agak parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk cek. Di rumah sakit saya hanya melakukan pemeriksaan saja. Sebelumnya, Shin Tae-yong dikabarkan mengalami stres menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Ia sedang mencari cara agar timnas Indonesia bisa menang lebih cepat melawan Irak untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Untuk itu, ia juga meminta memajukan waktu kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Irak menjadi pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dari yang semula dijadwalkan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mengatakan bahwa kondisinya kini sudah membaik dan siap mendampingi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak. Kondisi saya sekarang baik-baik saja, tegas Shin Tae-yong. Dunia sepak bola diguncang. Ini dia hitung-hitungan poin ranking FIFA jika timnas Indonesia mencetak kemenangan gemilang atas Irak. Kejutan besar menanti, timnas Indonesia akan naik 4 peringkat di ranking FIFA jika berhasil mengalahkan timnas Irak. Kemenangan ini akan memberikan tambahan 19,3 poin, sehingga total poin Indonesia di ranking FIFA menjadi 1122. Indonesia akan menghadapi Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni besok. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-134 di ranking FIFA dengan 1102 poin. Sementara itu, Irak berada di posisi ke-58 dengan 1420 poin. Karena posisi Indonesia lebih rendah, mereka akan mendapatkan tambahan poin yang cukup besar jika menang melawan Irak. Sebaliknya, jika Irak menang melawan Indonesia, tambahan poin yang didapat Irak tidak akan terlalu signifikan. Jika timnas Indonesia menang melawan Irak, skuad Garuda akan mendapat tambahan 19,3 poin, sehingga total poin mereka akan menjadi 1122. Dengan 1122 poin, Indonesia akan naik 4 peringkat ke posisi ke-130, menggusur Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, dan Gambia. Namun jika Indonesia kalah, poin mereka akan turun menjadi 1097, yang akan membuat mereka turun 1 peringkat ke posisi ke-135. Perlu diingat bahwa perhitungan ini bisa berubah, karena skenario ini tidak memperhitungkan poin yang mungkin didapat oleh negara lain. Inilah trio ajaib yang akan menggemparkan laga timnas Indonesia versus Irak. Siapa mereka dan apa yang membuat mereka kunci kemenangan? Inilah 3 pemain kunci timnas Indonesia yang diharapkan bisa membantu mengamankan 3 poin melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia. Mereka hanya butuh 3 poin untuk memastikan lolos ke putaran ketiga. Namun, Irak bukan lawan yang bisa diremehkan. Irak tidak terkalahkan dalam 4 laga di fase grup dan sudah memastikan diri lolos. Selain itu, Irak berhasil menang dalam 2 pertemuan terakhir melawan timnas Indonesia. Tentunya, skuad Garuda tidak ingin kalah untuk ketiga kalinya. Jadi siapa saja 3 pemain kunci kemenangan Irak nanti? 1. Jordi Amat. Jordi Amat adalah salah satu pemain penting bagi timnas Indonesia, tidak hanya di lini pertahanan, tetapi juga dalam membangun serangan. Sebagai ball-playing defender, Jordi Amat memiliki kemampuan untuk memberikan umpan lambung yang akurat kepada penyerang timnas Indonesia yang bisa menjadi awal dari serangan balik yang efektif. 2. Marcelino Ferdinand. Meski mendapat kritik setelah Piala Asia U23, Marcelino Ferdinand tetap menjadi salah satu pemain nomor 10 terbaik di timnas Indonesia. Jika berada dalam performa terbaiknya, Marcelino bisa menggoyang pertahanan lawan dengan skill ajaibnya. Marcelino mencetak 1 gol dalam pertemuan terakhir melawan Irak di Piala Asia 2023, yang tentu menjadi motivasi tambahan baginya. 3. Tom Haye.
Pemain berusia 29 tahun ini merupakan andalan SC Heerenveen di lini tengah. Tom Haye bisa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Irak. Pada 2 pertemuan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan, Tom Haye belum membela tim merah putih. Kemampuannya dalam mengatur serangan, tendangan bebas, dan eksekusi sepak pojok sangat dibutuhkan untuk melawan agresivitas Irak. Kemampuannya untuk lolos dari pressing lawan juga menjadi kunci kemenangan di lini tengah. Kehadiran Tom Haye bisa menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Irak. Dengan kontribusi dari ketiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa mengamankan kemenangan penting dalam upaya mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi heboh dari Vietnam. Jay Itzes jadi pemain pertama Indonesia yang siap berlaga di Serie A. Apa yang membuat masyarakat Vietnam cemburu? Temukan semua detailnya di sini. Masyarakat Vietnam mengaku cemburu melihat Jay Itzes menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang akan bermain di Serie A. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat Vietnam di berbagai platform media sosial. Jay Itzes, pemain timnas Indonesia yang baru saja membantu timnya Venezia FC promosi ke Serie A. Kepastian ini didapat setelah Venezia FC mengalahkan Cremonese di final playoff Serie B. Dalam laga ini, Jay Itzes bermain penuh selama 90 menit dan sukses menjaga lini pertahanan timnya dari serangan-serangan Cremonese. Dengan membawa Venezia FC promosi ke Serie A, Jay Itzes menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Italia. Ini tentu prestasi yang membanggakan bagi Jay Itzes dan masyarakat Indonesia. Melihat prestasi ini, masyarakat Vietnam yang merupakan rival timnas Indonesia merasa cemburu. Di berbagai media sosial, banyak masyarakat Vietnam memberikan komentar sinis mengenai keberhasilan Jay Itzes. Habiskan uang untuk pemain naturalisasi semua. Padahal jumlah penduduknya sampai 300 juta tapi cuma impor dari Belanda, tulis salah satu pendukung Vietnam di YouTube CDL Sport. Ini membuktikan kalau pria Indonesia asli tidak ada gunanya, tulis akun lainnya. Namun di sisi lain, beberapa masyarakat Vietnam juga mengucapkan selamat kepada Jay Itzes dan memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Beberapa penggemar bahkan membandingkan pemain dari negara mereka sendiri dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang terus meningkatkan performanya. Itu sebabnya Vietnam kalah dari Indonesia, semua pemain Vietnam bermain di liga lokal, tulis salah satu penggemar. Indonesia impor pemain untuk bermain, sementara Vietnam impor penjaga gawang buat foto, tulis penggemar lainnya. Merujuk kepada kiper timnas Vietnam Dang Van Lam, yang hanya menjadi kiper cadangan ketika bermain untuk klub Jepang, Cerezo Osaka.